Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsitri Amanda, NIM 2021 143367, kelas 1J, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang teori-teori pendidikan klasik. 1. Pendidikan dalam perspektif empiris. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya, yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh seorang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke, 1704 sampai 1932, yang mengembangkan teori tabulan rasa, yakni anak lahir kedua bagaikan kertas putih yang bersih. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang positif dan dapat dimanipulasi, contohnya melalui modifikasi tingkah laku. Hal ini tercermin dari pandangan saintifik psikologi dari B.F. Skinner ataupun pandangan behavioralisme lainnya. 2. Pendidikan dalam nativisme. Nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang merupakan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan yang kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan sejak pembawaan yang telah diperoleh sejak lahir. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari tradisi Leibnizian yang merupakan kemampuan dalam diri seorang anak. Karena itu, faktor lingkungan pendidikan tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dari kedua orang tua, seorang Jerman Spinher 1788 sampai 1860 berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah lengkap dengan pembawaan baik atau buruk. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme: 1. Faktor genetik, 2. Faktor kemampuan anak, 3. Faktor pertumbuhan anak. Tujuan teori nativisme: 1. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki, 2. Mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, 3. Mendorong manusia dalam menentukan pilihan, 4. Mendorong manusia untuk mengembangkan potensi diri dalam diri seseorang, 5. Mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. 3. Pendidikan dalam aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia ini disertai dengan pembawaan baik dan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawa maupun faktor sebagai contoh, hakikat kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil dari konvergensi. Pada manusia, ada pembawaan untuk berbicara melalui stimulasi lingkungannya. Anak berbicara dalam bahasa tertentu, lingkungan sama-sama memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, teori Stern disebut teori konvergensi. Konvergen artinya memusat ke satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangannya potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergen pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi mengenai faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.